Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Alhamdulillah hadir kembali dalam channel Nadwatul Ummah dalam program Nadwa Voice. Saya Hanifuddin Fauzan akan menyapa seluruh pemirsa di channel ini. Tentunya alhamdulillah kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Haji Muhammad Rojabuddin Soleh MAG. Beliau asli dari Bandung dan beliau berpendidikan terakhir doktoral di UIN Bandung, dan beliau menjabat sebagai Ketua Brigade Ulama Muda Indonesia Kota Bandung, kemudian penasehat MWCNU Kecamatan Cibaringin Kaler, dan penyuluh fungsional Kementerian Agama Kota Bandung, pimpinan Pondok Pesantren Dar El Mumtayiz, dan pengasuh Pondok Yatim Yayasan Ar-Rojab Bandung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari Bandung ke sini Alhamdulillah lancar. lancar? Nggak macet dokter? Udara cuaca mendukung. Insya Allah tidak Alhamdulillah. ada macet. Berapa jam dokter? Ya 3 jam lah. Masih 3 jam. Alhamdulillah. Dokter, Iya, ya. alhamdulillah nih saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu sudah hadir di sini, Ya, sama-sama. di pondok kita, di studio kita Nadwatul Ummah. Tentunya saya pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan dokter, karena ada banyak hal yang akan saya tanyakan dokter. Ya, insya Allah, insya Allah. Tentunya saya pribadi akan mengambil pelajaran dan mudah-mudahan seluruh pendengar juga akan menyaksikan apa yang akan kita obrolkan malam ini. Baik, baik. Gini dokter, dokter kan hari ini menjabat sebagai Ketua Brigade Muda Ulama Indonesia Kota Bandung. Ya. Nah, sejak kapan dokter menjabat? 1 tahun ke belakang di tahun 2022. Oh itu, masa khidmatnya berapa tahun? Masa hidmah 5 tahun. 5 tahun. Insya Allah. Nah, tentunya setiap ketua itu kan punya program. Ya jelas. Dokter, ya. Nah, program yang sudah dilaksanakan itu apa? Dan apa saja program-program? Baik, sesuai arahan pimpinan di pusat, tentunya di Jawa Barat, kemudian di pusat, kita saat ini melakukan sosialisasi, koordinasi program bersama kawan, teman di mana saja berada terkait Brigade Ulama Muda Indonesia, khususnya saya di Kota Bandung. Oh, iya. Terus kesibukan Kiai selain berkoordinasi dengan ulama-ulama, dengan teman-teman sekerabatnya Kiai ini, Ya, baik. apa nih kesibukan Kiai sekarang ini? Kesibukan saat ini karena saya juga ASN di Kementerian Agama Kota Bandung, tentu saya bekerja seperti itu di bagian kepenyuluhan, yakni memberikan pelayanan secara khidmat kepada masyarakat, kepada umat tentunya dari semua kalangan. Di samping itu juga saya mengasuh di pondok, Oh iya. menyampaikan ajaran al-Islam secara kafah dari mulai teori dan praktek-praktek yang seperti itu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang Dr. Rojab ini selain kesibukan di kantor, kemudian juga memiliki kesibukan yaitu yang sangat mulia, yaitu kayak mengurus Kiai. Insya Allah. Alhamdulillah. Gini, kayak ada hal yang penting yang saya kira ini perlu kita ketahui bersama. Baik, baik. Kira-kira peran Kiai muda dalam pembangunan di Jawa Barat itu apa, Kiai? Peran Kiai muda di dalam pembangunan Jawa Barat tentu amat sangat diperlukan. Diperlukan oleh siapa? Tentunya oleh umat, oleh khalayak, oleh masyarakat. Karena ada estafeta di situ. Estafeta pembangunan bukan hanya secara fisik, tapi pembangunan secara moral. Diharapkan dengan pembangunan moral ini lahirlah generasi-generasi yang tangguh, berilmu dan juga berakhlak. Iya, iya. Nah, itu. Iya, di zaman sekarang kan memang pendidikan moral itu kan sangat penting ya, dokter. Betul, sama sekali. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh kiai-kiai muda dalam rangka apa menyelamatkan moral kita pelajar itu bagaimana, Pak Kiai? Tidak bosan-bosannya bukan hanya sekedar memenuhi panggilan, tapi harus betul-betul melayani. Oh, Betul-betul melayani, extra time ya, siang dan malam. Juga merumuskan bagaimana peta-peta dakwah. oh iya. Itu peta dakwah, sehingga dakwah itu bukan hanya dirasakan di kalangan usia-usia muda, usia tua juga sebuah kalangan.
Dan dakwah bukan hanya kepada mereka yang sudah menyatakan diri Islam, juga dakwah kepada mereka yang sudah tahu Islam tapi betul-betul belum merasakan bahwa Islam itu seperti apa. Jadi ya kayak apa sebetulnya jadi mapping dakwah itu penting ya Kiai? Betul, sama sekali harus terarah, kemudian terorganisir. Segala sesuatu yang baik itu kalau tidak akan ngawur nantinya ya. Oh iya. Akan ngawur juga kalau dengan mapping itu dengan arahan-arahan pimpinan para kiai dimanapun saja berada. Ya, artinya kita berdakwah tidak sendirian, kita bersama-sama dengan mapping yang tepat dan terorganisir secara baik. Oh, gitu. Ya dok, bicara mapping yang tadi disampaikan tuh dok. Baik. Atau langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kebetulan di Jawa Barat ini kan banyak ragam, banyak budaya, banyak artinya kultur manusia kan pasti beda-beda dok. Betul. Nah yang sudah dilakukan oleh kiai-kiai muda di Jawa Barat itu seperti apa dok? Baik, tentunya sebagai generasi muda yang beranjak, ya memiliki kiprah, memiliki peran sebagai ulama muda, langkah awal tentu harus memahami mad'u. Ya. Da'iyah harus memahami mad'u, kondisi mad'u. Ya, kita memiliki resep-resep dakwah sesuai keadaan. Ya, misalnya yang hadir adalah emak-emak, ibu-ibu. Kita bawa ceramah bahasa milenial. Sudah bagus kemasannya, bahasa sampaikan bagus. Tapi emak-emak pada bengong. Iya. Apa itu ekspresi, eksistensi? Emak-emak bengong. Apa eksistensi? Jadi artinya bahwasanya dakwah harus memahami kondisi mad'unya itu, sesuaikan bahasa dan kalimatnya sehingga masuk kepada mereka apa yang mau disut dari pola pikirnya, kemudian hatinya, kemudian mereka mau bergerak apa yang kita sampaikan. Iya, jadi memberikan apa yang diinginkan begitu ya. Bisa menyesuaikan kondisi mad'u. Iya, jangan sampai masyarakat minta apel dikasih anggur gitu. Nah, gitu. Sebagaimana layaknya seorang dokter ilmu kesehatan akan berikan resep sesuai penyakitnya apa. Nah, penyakitnya jantung kasih resep rombeheun. Nah, cocok kan ya. Harus sesuai dengan kondisi mad'u, dengan kondisinya. Tapi menurut dokter sendiri semerisaukan apa sih Jawa Barat atau biasa-biasa saja sebetulnya? Ya, kalau kita harus menyelam, makanya ketika kita memantau melihat dari kejauhan beda dengan kedekatan. Kalau dari kejauhan mungkin adem-adem saja, tapi bagian di dalamnya ya. Betul. Di wilayah ini merasa tenang dan nyaman, tapi mungkin di wilayah sana agak risau dan kacau. Seperti kasus yang saat ini ramai ya. Betul. Itu kacau bisa satu wilayah, tapi ada kekacauan menyangkut semua umat merasakan keresahan karena merubah dari kebiasaan tidak biasa. Itu ya. Ya apalagi kan dokter ini kan sebagai penyuluh fungsional keagamaan. Betul. Artinya paham betul. Iya, pelayan umat. Iya itu pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Nah itu saya kira ini menjadi kerisauan yang sangat amat dalam mungkin atau ternyata biasa saja. Kecuali kita memang betul-betul mendalami itu. Betul. Kalau dari luar kita melihat biasa-biasa saja, tidak merasakan teriakan, tangisan. Tapi kalau sudah di dalam, masuk ke dalamnya mereka. Bagaimana apa yang terjadi? Beda di luar dan di dalam. Ya, maksudnya lebih dalam kita mendekati jamaah, mendekati umat, kita merasakan jeritan dan tangisan itu akan menjadi masalahnya menjadi nanti solusi dakwah. Dakwah itulah di kalangan Brigade Ulama Muda Indonesia, mereka nantinya memunculkan sebuah konsep dakwah yang tepat kepada sasaran dakwah. Artinya mohon maaf ya. Artinya Brigade Ulama Muda Indonesia juga sudah terjun ke situ ya? Ya sudah melakukan koordinasi, sosialisasi, implementasi, aktualisasi, yang kemudian jadi rumusan-rumusan dengan mapping tadi. Nah itu satu luar biasa dari gerakan Ulama Muda Indonesia dan mudah-mudahan kita juga bisa meniru kelanjutan gitu ya dokter. Insya Allah. Ya baik ya, kita bergeser sedikit. Baik. Oke, ini kan Ketua Brigade Ulama Muda Indonesia. Insya Allah. Kita bicara politik nih Kiai. Siap. Ya kan kebetulan di tahun ini bau-bau politik. Iya, tahun-tahun politik ya. Nah itu kira-kira bagaimana ya? Apa yang dilakukan oleh Brigade Ulama Muda Indonesia? Kita sebagai generasi estafeta ulama ya, tentunya tidak lepas dari arahan pimpinan, kiai dan sepuh-sepuh kita di pondok gitu ya. Menyimak dan melihat saat ini mungkin kita harus tahu posisi. Tahu posisi sebaik-baiknya
posisi itu mengamati, Betul. kemudian menganalisa, tidak hanya masuk ke dalamnya, tapi ke dalamnya kita bukan dalam tataran praktis politik, baik kepartaian ataupun hal lainnya, tapi kita harus mengikuti arahan. Ya. Jadi di Brigade Ulama Muda ini ada arahan, harus memiliki visi dan visi yang sama. Arahan yang dimaksud adalah hanya sebatas pelayanan umat, pendampingan kepada para pimpinan nanti yang akan manggung ke depan. Ah, iya. Nah, jadi bisa membingungkan umat nanti Iya. sebagai ulama. Nah, pendampingan siapapun yang akan memimpin asal tidak lepas dari jalur yang dibenarkan Ya, oleh artinya kan syariat agama. artinya memang sebetulnya Brigade Ulama Muda Indonesia ini punya nama yang besar gitu. Ya. Nah, antisipasi nih untuk oknum-oknum yang menunggangi lah katakan Brigade Ulama Muda ini apa nih yang sudah dilakukan oleh Kiai? Baik, kita memiliki tradisi yang memang harus dipertahankan. Ya. Tradisi kesantunan, kemudian kekhidmatan kepada pimpinan, kepada para kiai ini harus dijaga. Dengan ciri-ciri itu bisa kelihatan nanti. Apakah ia benar-benar santun dengan keterpaksaan atau dibuat-buat, itu bisa kelihatan. Iya. Nah, itu dari situ saja karena mengedepankan akhlakul karimah, ini kedepankan. Jadi kita bisa melihat, bisa saja terjadi dimanapun saja berada, bukan hanya kepada Brigade Ulama Muda, tapi juga ke organisasi yang lain, ada saja oknum-oknum yang memang ingin memanfaatkan satu popularitas, kedua mungkin saja materi dan lain hal. Betul. Nah, kita bagaimana antisipasinya itu mempertahankan tradisi-tradisi keulamaan, ya, keulamaan ulama muda yang menyampaikan, menyambungkan estafeta ulama-ulama terdahulu. Itu pertahankan tradisi apa aja, kesantunannya, kemudian kekhidmatannya, kita anut dan panut. Nah, itu ciri khasnya itu dipertahankan. Nah, itu bisa kelihatan nanti. Warna-warni bisa kelihatan. Itu saja pertahankan tradisinya. Kemudian yang kedua tentunya antisipasi ini memang harus tadi menyamakan visi dan misi, program-programnya, gerakan-gerakannya ulama muda ini. Jadi sehingga bisa diantisipasi bila mana ada hal-hal yang bisa merusak di dalam, mengacaukan di dalam. Nah, kita punya tradisi membicarakan, mendiskusikan, memusyawarahkan. Nah, kita tidak langsung memponis dan memutus si A si B kita. Karena kadang begitu ya. Orang jauh karena punya kepentingan, karena punya sesuatu, jadi ya tiba-tiba dekat gitu ya gitu kan. Jadi memang buat para calon-calon ini ada oknum-oknum yang memang mau mendekati Brigade Ulama Muda Indonesia ini, tentu tadi beliau sudah menyampaikan apa-apa yang tentunya telah beliau sampaikan, dan kalau memang punya visi misi yang sama yaitu untuk umat silahkan, tapi untuk kepentingan tidak. Begitu kira-kira Pak Kiai. Ya Mas Hanif, kita husnudon dulu ya. Siapa tahu dengan cara-cara kita yang dengan gerakan-gerakannya bisa memberikan katakan pengantar dan hidayah bagi mereka dari tidak baik menjadi lebih baik, dari bagus menjadi bagus, tergeraklah hatinya. Nah, bisa aja seperti itu. Iya, tadi bicara politik, geser sedikit Pak Kiai. Mudah-mudahan harapannya politik di tahun ini tidak gaduh seperti tahun-tahun sebelumnya. Gini Kiai, Kiai kan kebetulan juga sebagai penasehat MWCNU Pak Kiai. Insyaallah. Kira-kira ada tantangan apa NU dalam berdakwah di daerah Bandung khususnya? Tantangan akan selalu ada, tantangan dakwah, karena generasi itu berganti generasi, masa berganti masa, lain zamannya, lain masanya. Ya, itu sebagai warga NU kita mempertahankan tradisi NU. Saya dibesarkan di keluarga NU, ngaji di pondok NU, tentu ada pesan-pesan ulama, pesan-pesan kiai NU, walaupun tidak secara tekstual, tapi ada yang konseptual, ini perlu dipertahankan. Tradisi itu satu pertahankan, sehingga keasliannya ketika melihat ada orang yang katakan maaf nih masuk di dalamnya, kita ciri khas itu. Tapi kita tetap bijaksana, kita dengan cara yang baik, karena dakwah juga supaya terasa kepada mereka dengan cara-cara yang humoris, humanis, gitu ya, cara yang santun, itu diantaranya. Dan tentunya menjaga keumatan ini tetap terarah. Di samping keumatan juga kita menyiapkan
kaderisasi Nahdlatul Ulama aja pada generasi-generasi muda. Makanya itu keterlibatan Brigade Ulama Muda Indonesia khususnya Kota Bandung ini juga menyiapkan ulama muda ke depan. Ya. Kan kita kalau melihat di Jawa Tengah tuh, kan ada beberapa tradisi-tradisi yang tadi disampaikan, kita tetap mempertahankan tradisi-tradisinya, tidak merusak tradisi-tradisinya. Kalau kita melihat di Jawa Tengah itu ada tradisi-tradisi yang kayak naderan gitu ya, syukuran apa itu namanya, sodako laut gitu. Kalau di Jawa Barat sendiri atau di Bandung khususnya itu ada tradisi apa yang memang sangat dipegang betul oleh orang-orang Bandung atau orang Jawa Barat? Ya baik, alhamdulillah di Kota Bandung ini tradisi khusus ke-NU-an itu masih kita pertahankan. Dari tradisi yang nyangkut paut dengan ibadah ya. Oh, iya. Dengan ibadah tahlilan, kemudian iya. apa manakiban itu masih pertahankan. Jadi dakwah secara menyangkut ke tradisi itu akan terasa kepada mereka. Nah, ini ada kesinambungan nantinya, tidak hilang di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita juga mengantisipasi hal-hal sikap perilaku yang berbau syirik ya. Kemudian yang katakan ada sikap perilaku yang boleh dikata itu berbau penyimpangan. Nah, ini antisipasi. Kekuatan dibangun dari masyarakat melalui peran-peran ulama mudanya ini sebagai estafeta para ulama terdahulu kita bergerak. Gini Kiai, ada satu yang mengganjal dalam hati saya Kiai. Iya baik. Kan karena kebetulan saya pengikut media sosial dan saya sering membaca di komen-komen YouTube itu. Kalau saya lihat di beberapa YouTube itu ada gambar-gambar tentang pesantren, ada saja yang komen ketakutan untuk mesantrenkan anaknya di pondok. Karena ada beberapa kasus. Ya tentunya Pak Kiai lebih tahu lah. Iya paham. Nah itu tanggapan Pak Kiai bagaimana dan solusinya atau memberikan pemahaman untuk orang tua agar tetap semangat dalam memesantrenkan itu gimana Pak Kiai? Baik, saya melihatnya atas isu tersebut ini menjadikan sebuah tantangan, sebuah kesempatan bagi kalangan pondok pesantren dimanapun saja berada untuk mengungkapkan, untuk menampakkan keasliannya terkait program di dalamnya. Ini satu tantangan atas isu tersebut karena isu tersebut juga setidak-tidaknya berimbas ya kepada pondok pesantren. Warna seperti apa, wajah seperti apa. Nah, ini kesempatan. Akhirnya kita tunjukkan kepada orang tua melalui prestasi anak didik. Betul. Nah, itu ukurannya. Jadi ukurannya bagus dan tidak pondok itu lihat prestasinya apa. Mereka bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Betul. Kemudian dengan kitab kudunya luar biasa dengan hafalan-hafalannya dan outputnya mereka bisa kuliah di tempat-tempat yang memang sesuai keinginannya. Betul. Nah itu bisa dilihat, itulah satu ukuran sebuah pondok pesantren. Kemudian dia tampil menjadi dai-dai mubalik ya, dan tentunya jadi ulama di masa depan yang akan datang. Ya, jadi itu buat pesan untuk para wali murid atau orang tua di rumah sana, tentunya tetap yakin, tetap semangat untuk mesantrenkan, karena kalau nggak mondok, kalau orang Jawa bilang arep dadi apa. Terima kasih Kiai sama-sama hadir di sini dan mudah-mudahan Kiai nggak bosan untuk hadir di sini. Sama sekali tidak bosan, saya senang berjumpa dengan guru saya, teman sahabat saya di Brigade Ulama Muda Indonesia. Saya seperti ini karena pesan-pesan dari beliau. Gus Paris saya menyebutnya. Ya, alhamdulillah. Oke, Kiai sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, baik, terima kasih sahabat santri. Ini obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan saya Hanifuddin Fauzan undur diri dan masih di channel yang sama Nadwatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.